Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me Syafiq Arisandi talking about English. Now, still in the same discussion, part of speech, part 2. For those who have difficulties in speaking in English and also doing some exam, maybe you may try my tips and also tricks. So, let's discuss about part of speech, part 2. Talking about verb and also talking about adverb. Nih, bagi teman-teman yang punya kesulitan ketika nanti berbicara bahasa Inggris itu seperti apa strukturnya, kita mulai dari dasar berbicara tentang bagian-bagian kata. Salah satunya adalah verb dan juga adverb. Dalam setiap katanya berfungsi sebagai apa ya verb? Nanti ada contoh percakapannya. Oke? Let's discuss about it. Well, in the previous discussion, we have discussed number 1 and also number 2, noun and also pronoun. Still talking about part of speech. Now, number 3 and number 4, verb and also adverb. Okay, let's discuss about it. What is verb then? Verb itu apa ya? Ternyata verb itu digunakan untuk menunjukkan tindakan atau suatu keadaan dari si subjek. Here you are. There is some conversation between Royan and also Inara. Ada percakapan, contoh percakapan di mana kata kerja ini digunakan seperti apa kira-kira? Okay. Royan said like this. Excuse me, could you tell me where the nearest coffee shop is? There is one on the 3rd floor across from the fitness center. Great. Do you know where's the bus stations and how often they run? Sir, just walk about 40 meters to the left. You can see the bus station there. And they run every 30 minutes. Thanks a lot. Itu contohnya. Ada kata could, ada kata tell. Bisakah tunjukkan, bisakah katakan, bisakah memberikan informasi gitu ya. Di mana ya? Tempat nongkrong, tempat ngopi yang paling dekat katanya. There is one. Nah, is juga disebut sebagai verb. Kali ini dia berfungsi sebagai linking verb. Kemudian to be is ya tadi. Di situ ada kata do sekarang. Great. And do you know? Nah, ada kata do dan know. Ada kata kerja menunjukkan suatu tindakan dalam sebuah percakapan ini. Kemudian ada kata run, tindakan juga ya. Kemudian ada kata walk, ada kata see, kemudian ada kata can, ada kata run lagi. So, what is actually verb? We can divide it into 3 discussion here. Action verb first. Kita coba lihat action verb itu apa ya. Nah, action verb itu seperti ini. Kalau di situ ada gambar guru yang sedang membaca koran gitu ya. Contoh kalimatnya di sini nih, yang transitif ya. Transitif itu diikuti oleh direct object. Direct objectnya si koran ini tadi ya. My teacher read the newspaper. Read ini kata kerja, kemudian diikuti oleh bendanya langsung gitu ya. That's the first action verb. Contoh action verb ya pembagiannya. Kemudian yang kedua di situ gambar seorang perempuan yang sedang berbicara lantang gitu ya contohnya. She speaks loudly to the audience. She speaks loudly to the audience. Tuh, ada kata speaks, berbicara, ada aksi di situ. Kalau yang intransitif ini dia tidak langsung ya diikuti oleh direct objectnya. Dia biasanya diikuti dengan adverb nih. Salah satu contohnya ada kata speaks loudly. Loudly ini adverb yang akan kita bahas setelah ini ya nantinya. Kemudian ada loh non-action verb, maksudnya apa? Dia kata kerja tapi yang sepertinya secara fisik tidak terlihat kegiatan atau aksinya. Contohnya di sini ada kata love. Selain kata love, realize, understand, wish, desire, agree, and so on dan lain-lain. Contohnya di sini. Now, I understand about it. Understand itu kata kerja. I langsung ke kata kerja understand. Tapi dia tidak terlihat aksi secara langsung misalkan gitu ya. Kemudian I love my family. I love my family. Love itu kata kerja, tapi dia juga disebut sebagai non-action verb. Maksudnya apa?
Dia kata kerja tapi secara fisik, secara tindakan atau apa tidak terlihat langsung gitu ya. Nah, itu tentang action verb atau verb yang dibahas di bagian pertama. Lalu sekarang ada kata helping verb. Ini dia helping verb. Membantu ya, helping verb itu membantu. Membantu apa saja? Dia juga disebut sebagai auxiliary verb. Kita lihat di sini. Oke. Have, has, had, will, can juga termasuk to be, is, am, are. Kadang berfungsi sebagai helping verb di dalam sebuah kalimat. Contohnya, we should help our parents. Should-nya adalah helping verb, kemudian help-nya adalah main verb. Nah, ini fungsi dari salah satu helping verb. Kemudian, contoh berikutnya, I will help you. Nah, ini ada kata will. Yang berikutnya, you have studied English for 1 year. Ada kata have, kemudian ada kata studied. Studied-nya main verb. Studied-nya adalah kata kerja utama, kemudian have-nya adalah kata kerja bantu, auxiliary verb. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham. Yang kedua, helping verb dari kata kerja ini ya. Kemudian linking verb. Nah, dia mengaitkan atau menyambungkan nih linking verb. Oke, ternyata is, am, are juga linking verb. Tapi yang di setelah kata is, am, are nanti apa ya? Kita akan lihat ada seems, ada taste, ada grow, feel. Dia menghubungkan subjek dengan kata benda dan juga kata sifat. Contohnya I am proud. I am proud. Di sini ada kata I am proud of my parents. Kemudian we are lucky. Setelah kata are ada kata lucky. Dia kata sifat ya lakinya. Kemudian are-nya disebut sebagai linking verb. Selain is, am, are juga ada kata grow di situ. Contohnya, we are lucky enough to grow old together. Nah, itu dia sebagai linking verb. Kemudian, Ryan feels proud of his parents. Feels-nya adalah linking verb. Setelah kata linking verb, biasanya diikuti kata benda atau kata sifat. The car is red. Oke, is itu adalah linking verb-nya. To be ya sebagai linking verb. Kemudian, red adalah sifatnya. Mobil itu berwarna merah. Itu contoh dari beberapa fungsi kata kerja. Nah, itu dia seperti yang ada di gambar ini ya. Sebagai linking verb. Nah, bedanya apa? Dari masing-masing tujuan dari penggunaan kata kerja depends on the sentences. Tergantung nanti kalimatnya seperti apa. Ada helping verb jika memang kalimatnya berkaitan dengan future mungkin, berkaitan dengan present perfect mungkin gitu ya. Kalau kita kembali di sini ada kata will kan future nih, berarti dia digunakan dalam bentuk future. Kemudian have studied dia present perfect gitu ya. Kemudian should, oh dia termasuk ke dalam helping verb juga. Walaupun dia kalau kita biasa menggunakannya dalam bentuk modal verb gitu ya. Ada modal verb, kemudian ada verb utamanya yaitu help dan seterusnya. Oke. That's about verb. How about the next one? Gimana dengan yang selanjutnya ya? Kita lihat adverb. Nah, kita coba tahu dulu nih. Adverb itu apa? Adverb is a word that describe an adjective, a verb, or another adverb. Lagi-lagi kita bahas tentang adverb nih, penting banget. Jadi dia menjelaskan apa saja ya? Menjelaskan kata sifat nih, adjective. Dia jelaskan juga ya. Adjective. Kemudian verb, kata kerja itu sendiri dia jelaskan oleh si adverb. Kemudian another adverb. Kemudian sesama adverb dia jelaskan juga. Kita lihat jenis-jenis adverb itu ada apa aja ya. Di sini ada adverb of manner. Pernah mendengar kata well itu adverb. Soft itu adjective, tapi kalau softly ada tambahan ly di belakangnya, berarti dia berubah menjadi adverb. Kata keterangan yang memberikan keterangan kepada kata kerja, kata sifat, atau dia memberikan keterangan kepada adverb itu sendiri. Kemudian quick itu adjective, tapi kalau sudah menjadi quickly, dia adalah adverb. Extreme, adjective. Extremely, dia menjadi adverb. Di sini adverb of manner menjelaskan cara. Salah satunya gitu ya. Bagaimana sesuatu itu terjadi, misalkan seperti itu. Lalu ada juga adverb of frequency. Usually, always, rarely, itu adalah salah satu contoh dari adverb of frequency. Sering kok menggunakan ini ya. I usually ... Nah, saya biasanya itu adalah adverb. Kemudian adverb of place.
In, above, and also below. Beda dengan preposisi ya, kalau in, at, dan on dalam preposisi dia diikuti dengan benda penunjuknya. Kalau yang di adverb ini biasanya tetap menunjukkan kegiatan dari si kata kerjanya ini. Nanti ada contohnya, misalkan penggunaan dari adverb of place. Kemudian adverb of time. Sering mendengarkan kata today, later, now. You can go now. Now itu salah satu dari adverb of time. Namanya juga kata keterangannya. Kemudian daily, yesterday, dan seterusnya. Yuk kita kembali ke contoh. Seperti apa contohnya ya? Contohnya nomor 1, adverb modified verb. Yang memodifikasi kata kerja, menjelaskan kata kerja. They walk quickly but orderly in the field. Walk quickly. Kita lihat nih, ada gambarnya ya. Dia berjalan dengan cepat. Berarti quickly ini menjelaskan cara berjalannya. Misalkan menjelaskan cara berjalannya. Jadi dia menjelaskan kata kerja. Quickly. Quickly itu menjelaskan si walk-nya. Salah satu bentuk dari adverb. Adverb menjelaskan kata kerja. Lalu nomor 2 contohnya adverb modifikasi adjective. We are extremely happy to hear that. Extremely adalah adverb, happy adalah adjective. Dia menjelaskan si adjective happy-nya ini. Dipertegas lagi, happy itu bahagia. Extremely happy, sangat-sangat bahagia. Kalau diilustrasikan di gambar, contohnya seperti ini nih. Wah, sampai lompat dia ya. Itu contoh. Atau parents are often neglected by their children when the children are very busy. Ada kata often, adverb. Kemudian very, adverb. Busy dan juga neglected adalah adjektif gitu. Itu contoh dari adverb, fungsinya menjelaskan kata sifat. Contohnya gitu ya. Yang ketiga, adverb memodifikasi verb lainnya. Kita lihat. My mother drives very carefully and it is somewhat frustrating to watch. Very adalah adverb. Carefully adalah adverb. Lagi-lagi dia mempertegas kata carefully ya. Very carefully gitu. Dua-duanya adverb. Namanya juga adverb of manner, carefully. Kemudian yang very-nya adverb. Kemudian ada kata somewhat juga. Ya, ada kata somewhat. Itu adalah adverb. Nah, adverb itu salah satunya ditemukan dalam bentuk kalimat yang seperti ini. Kita sering menggunakannya kok dalam bentuk keseharian kita gitu ya. Contohnya walk slowly please gitu ya. Jalan pelan-pelan aja sih gitu. Adverb of manner gitu. Every day misalkan. Contohnya ya, every day misalkan. Atau today, daily, yesterday. Itu kata keterangan waktu, adverb of time. Kemudian apalagi ya? Let me in. Let me in gitu. Dia menjelaskan sih kata kerjanya gitu untuk membiarkan saya masuk gitu. Go in misalkan gitu. Itu contoh dari adverb of place ya. Kemudian frequency, usually, always, dan manner. That's about the discussion, verb, and also adverb in the second discussion of part of speech. Kita baru masuk ke bagian yang kedua tentang part of speech, verb, dan juga adverb. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Lalu berikutnya, di video berikutnya ada nomor 5, 6, kemudian 7 dan 8, yaitu adjektif nomor 5. Kemudian ada kata preposisi, ada conjunction, kata penghubung, ya. Kemudian ada kata interjection, preposisi berkaitan dengan posisi, letak, tempat, dan seterusnya. Adjektif berkaitan dengan sifat. Nanti kita akan bahas. Jadi kalau tahu ke-8 ini, ke-8 bagian kata ini, mungkin teman-teman bisa merangkaikan kata dalam bahasa Inggris atau yang sedang belajar bahasa Inggris bagi pemula gitu. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.